Baik, di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kejadian di zaman Rasulullah, dan di sini saya akan membacakan, dan semoga nanti kita semua bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pesan moral daripada cerita yang saya bacakan ini. Akan saya mulai. Pernah pada suatu ketika ada seorang wanita bangsawan itu melakukan sebuah pencurian. Nah, bagi suku Quraisy itu kan, bagi suku Quraisy mencuri itu adalah sebuah aib yang sangat besar gitu. Akan tetapi apa? Karena perempuan yang mencuri ini adalah tergolong sebagai bangsawan gitu. Mereka enggan atau tidak mau untuk menjatuhkan hukuman karena kaum bangsawan itu memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga mereka menganggap bahwa tidak layak untuk dijatuhi sebuah hukuman. Tindak pencurian ini jelas akan membuat malu bangsa atau kaum Quraisy gitu ya. Banyak yang enggan dan tidak mau untuk melaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya beberapa orang di antara mereka menemui Usamah bin Zaid gitu, yang merupakan orang terdekat Rasulullah gitu. Karena dari sejarah bahwa Usamah ini adalah putra dari Zaid gitu. Ya, dan Zaid ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, semenjak merdeka itu Zaid dan keluarganya memutuskan untuk menjadi pelayan setia Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kepada Usamah beberapa orang Quraisy itu meminta agar pemuda itu membujuk Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah mau dan berkenan untuk memberikan sebuah hukuman yang ringan kepada perempuan yang mencuri tadi, yang kami sebutkan bahwa perempuan tersebut adalah dari bangsa Quraisy. Kemudian Usamah lalu mengantarkan gitu ya. Usamah itu lalu mengantarkan perempuan tersebut ke hadapan Rasulullah. Dan dengan permintaan Usamah tadi, Rasulullah menjawab, apakah engkau mau meminta keringanan daripada hukum Allah? Di saat itu pula Rasulullah itu marah gitu. Karena apa? Karena ya tidak sesuai gitu. Setelah kejadian tersebut Rasulullah kemudian sorenya menemui orang banyak, kemudian dia mengatakan bahwa sungguh orang-orang sebelum kalian itu hancur karena apabila ada bangsawan yang mencuri itu dibiarkan. Sementara apabila ada kaum lemah mencuri itu dihukum. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, Rasulullah bersumpah, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Nah, akhir cerita, kemudian hukuman yang sama pun dijatuhkan kepada wanita tersebut. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran yang begitu luar biasa ketika seorang pemimpin, bagaimana kebijaksanaan seorang pemimpin menjatuhkan hukuman kepada rakyatnya, kepada orang lain dengan begitu bijaksana. Tidak memandang dia itu kaum bangsawan, tidak memandang bahwa dia itu orang berharta, tidak memandang dia itu keturunan manapun. Nah, inilah yang sebenarnya perlu untuk kita teladani dan kita renungi bersama, bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana kebijaksanaan Rasulullah ini. Satu pertanyaan, apakah kebijaksanaan seperti ini itu sudah bisa diterapkan pada masyarakat kita, ataukah mungkin pemimpin kita sudah bisa menerapkan konsep semacam ini gitu. Kalau kita menelaah berita-berita sekarang itu banyak juga penegakan hukum yang belum sesuai gitu ya. Ketika ada orang kecil mencuri atau melakukan pelanggaran, maka dia langsung ditindak tegas. Akan tetapi koruptor yang jelas-jelas merugikan negara, kadang itu masih diberikan kebebasan, masih diberikan kelonggaran untuk berekspresi, untuk melakukan sesuatu. Bahkan sampai ada yang terulang 2-3 kali tindak
korupsi itu. Dan yang terakhir ini kurang lebih tanggal 6 Desember ya, itu dari Menteri Sosial ditangkap. Meskipun sudah melalui proses hukum gitu. Dan semoga saja dari kisah tersebut kita bisa meniru bagaimana sikap Rasulullah, dan semoga pemimpin-pemimpin kita juga bisa mendengarkan ini, menjadi pemimpin yang amanah, yang bijaksana, yang bisa menegakkan hukum, memanfaatkan kekuasaan yang dia peroleh sekarang untuk mensejahterakan umatnya, tidak memandang latar belakang, tidak memandang siapa yang dijauhi hukum. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.